Ini mempermalukan alumni UGM. Saya alumni UGM. Saya perlu bantah. Berapa kali Anda sendiri bisa nonton Roy Suryo? Roy Suryo, dengar baik-baik. Ketika alumni UGM mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM akan final. Pak Presiden orang bodoh yang bisa bilang ijazah itu palsu. Sekian. Soliditas Hukum dan Cyber atau DPP Susu atau Perkumpulan Anak Jokowi, PAJO. Saya ingin tanya dulu kepada abang saya. Perkumpulan anak Jokowi, PAJO. Perkumpulan Anak Jokowi. Oh, ya. Okay. Saya ingin tanya kepada Bang dites dulu DNA-nya ada hubungannya dengan Jokowi. Tes enggak? aja Bang Roy. Kalau tes nanti kita sama-sama saling tes. Yang pertama saya tanya ke Bang Gofur. Tadi Bang Gofur mengatakan bahwa kualitas kubu sebelah, kualitas yang dimaksudkan itu apa? Tolong jelaskan ke saya. Bang Sang Haji, silakan. Silakan. Ya, artinya kan tiba-tiba di pra peradilan ada beberapa orang dari kubu sebelah. Saya kira semua udah tahu lah siapa Pak Suhadi. Saya langsung masuk Bang. Kalau Anda mengatakan bahwa orang, berarti kenapa tidak sebutkan merek nama orang? Kenapa Anda bawa secara umum? Anda kan belajar tentang kalimat umum, kalimat khusus di bahasa Indonesia kelas 4. Kenapa tidak menggunakan kalimat khusus? Tapi mengatakan bahwa kubu sebelah seakan-akan saya ini tidak punya kualitas. Ya, saya mau bilang, Bang, saya banding dengan Anda punya pendidikan cuma 2. Saya S1 3 kali, S2 saya 2 kali. Ya, sebentar, Anda merasa Anda itu bukti bahwa kualitas saya lebih dari Anda. S1 saya lebih hebat dari Anda. Berarti kualitas saya di kubu Pak Jokowi lebih hebat daripada kualitas Anda sebagai pengacara senior. Betul sekali, fresh honor boy. Kualitas kami yang buruk apa? Sebutkan. Sekarang ini kalau adegan ini artinya sudah tidak bisa jawab. Uji. Tidak bisa jawab. Uji coba. Silakan jawab. Adegan wayang udah sampai limbu. Siapa yang maksud kualitas apa? Bodoh atau apa? Bodoh atau apa? Tolong sebutkan sekarang. Ya udahlah, ngapain dijelasin. Pak Roy sudah saya tidak bertanya dengan Anda. Nanti ada sesi. Saya minta tolong diklarifikasi. Saya minta dengan hormat diklarifikasi. Saya sebagai ketua umum keberatan dengan pernyataan Anda. Oke, tenang ya, nanti saya jawab. Oke, silakan. Gak usah marah-marah. Ini bukan forum marah-marah. Ini enggak bersuara. Kayak saya tonton rakyat lah ya. Marah. Jadi gini, Mas Aiman, sebenarnya kemarin di sidang pra peradilan itu tiba-tiba datang 2 orang. Saya sebut saja Pak Suhadi, memang namanya Pak Suhadi, dengan beberapa orang. Kemudian membawa berkas. Ada surat kuasa, ada surat permohonan untuk turut termohon intervensi, ya. Dan kebetulan dari tim kuasa hukum ada Bang Refli, ada saya, ada Bang Ristan, ada Pak Yaya. Kebetulan saya yang maju. Loh, ini siapa ini? Ini kepentingannya apa nih? Kebetulan saya yang maju depan hakim dan kemudian dokumen itu dibuka. Izin yang mulia, apa kepentingannya? Kami mau memohonkan untuk menjadi turut termohon intervensi. Ini surat permohonan kami. Hakim bingung, loh siapa yang mengizinkan Anda? Karena yang kami undang itu adalah orang-orang yang sudah disebutkan dalam surat permohonan. Alasannya begini, tapi kan disebut ada laporannya Lecumanan, Samuel Sweken, Andi Kurniawan, itu jadi dasar bagi kami untuk membela mereka gitu. Hakim kemudian mengatakan, Anda tahu nggak bahwa itu hanya disebut sebagai LP di dalam posita, bukan pihak. Jadi bukan pihak itu. Makanya kemudian disuruh duduk oleh hakim dan hakim mengatakan bahwa mohon maaf Pak, ini bukan gugatan perdata. Ini pra peradilan dan tidak pernah dalam sejarah pra peradilan seseorang yang tidak punya kewenangan dan tidak turut termohon itu kemudian mau menawarkan diri sebagai turut termohon. Itulah intinya. Bang Gofur bawa kata kubu. Saya pertanyakan, tolong jelaskan ke saya apa pengertian daripada kata kubu. Saya tanya, Pak Suhadi kubu kalian bukan? Itu oknum, sebutkan namanya, bukan bawa semuanya. Tidak membawa orang atau kalau mau Anda sebutkan jadi saja ya, namanya. Enggak, Christopher Suhadi itu oknum. Para saudara, kenapa beliau bawa kualitas kubu? Kata kualitas kubu itu seakan-akan kami ini orang bodoh. Oknum oleh ini ya. Itu masalah. Tapi tolong klarifikasi. dikatakan saya minta Anda klarifikasi. Oleh si maksudnya itu kualitasnya apa? Kualitas itu apakah kualitas kami ini bodoh? Atau kami pintar? Tolong sebutkan.
Oke, abangku yang ganteng dan pintar. Ya saya pintar, makanya saya bisa selesaikan 5 universitas. Oke, abangku yang pintar dan ganteng. Yang saya tahu Pak Suhadi kan suka kompres. Kemarin waktu Mas Roy tidak ditahan, Oh iya kan dia kompres terus dia. Ya kan, dan ikut marah-marah juga itu. Sampai suatu saat nanti otaknya harus dikompres. Oke lah, mungkin ditanya menurut saya adalah Bang Roky kualitas. tidak bisa Maksudnya jawab. apa? Saya tidak mau dengar penjelasan Anda karena Anda tidak bisa jawab. Oke. Satu lagi terakhir, sebagai alumni UGM saya ingin tanya dulu. Anda mahasiswa dari kampus mana? UPN. UPN. Kampus ini. Tidak, ini penting. Ini mempermalukan alumni UGM. Saya alumni UGM. Saya perlu bantah. Apa itu? Kamu percaya rektor atau tidak di kampus Anda? Percaya ya? Percaya, 100% percaya. Kalau begitu rektor UGM bilang alumni UGM, Jokowi alumni UGM, terus apa yang tidak dipercaya Bang Roy, Bang Refli Rektor alumni ngomong UGM? berapa kali? Berapa kali? Anda 2 sendiri bisa kali nonton dia Roy Suryo. Ijazahnya. Roy Suryo, dengar 1 baik-baik. November. Ketika alumni UGM mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM akan final. Pak Presiden Prabowo juga tidak bisa mengganggu. Itu final. Dan kita simak sama-sama. Ya. Sekarang saya Kalau- berikan kesempatan. Jadi terakhir Bang, kalau Urusan UGM kayak gini, rektor UGM sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM, maka tidak ada satu orang pun yang bantah. Karena pimpinan tertinggi di universitas adalah rektor. Hanya orang bodoh yang bisa bilang ijazah itu palsu. Oke, Sekian. baik. Oke. Silakan, Mas Aiman, silakan. sebentar. Mas Aiman, Lulusan saya mau UGM tanya kayak aja. gini. Mas Aiman, Malu. sebentar. Mas Aiman, saya mau tanya kepada abangku ya, yang ganteng dan pinter ini. Pintar hidup, Alor Boy pintar. Aduh, Alor Boy, mantap. Persis Bang Alor adegan Boy, wayang sebentar, saya mau liburan tanya, itu loh ini, Bang persis. Alor Boy dalam perkara ini jadi saksi nggak? Bukan persoalan saya, Enggak, saya kan sebentar. diminta. Saya enggak, saya Jangan mau tanya aja. itu. Bang Alor Boy dalam perkara ini jadi Saya saksi. bukan, tapi bicara Anda kubu. tadi sebutkan kubu. Makanya saya ingin bukan. mempertanyakan ke Saya- Anda menjawab ke saya. Bukan, saya mau tanya karena tadi kan bicara soal pokok perkara kan, ada pernyataan UGM dan lain seterusnya. Nggak, saya mau tanya aja, abang dalam perkara ini jadi saksi nggak? Bang, Dimintai keterangan. sudah jelas Ya, jawab dia aja. ketika diizinkan kalau oleh host, maka Sudah host tidak jelas marah. dia berdiri Anda di narasumber atas. tidak perlu menanyakan ke saya dan saya tidak perlu menjawab ke Anda karena ada host. Ketika saya maksud salah saya, melakukan, maka kalau- host menegurkan. ngapain kamu Mas tanya-tanya Aiman menegur. sendiri, Kalau Mas ngapain? Aiman tidak menegur berarti masih sah dalam koridor itu. Mantap Bang ini. Alor Oke, Boy, baik. mantap. Ini konsleting Maksud udah, saya, konsleting. Sebelahnya. kalau Bang Alor Boy mau bantah hasil penelitiannya Mas Roy, nanti tunggu aja di persidangan. Bang Alor memberikan keterangan di hadapan hakim, di hadapan jaksa penuntut umum, dan di hadapan terdakwa dan kuasa hukumnya. Semua itu akan fair di situ. Jadi nggak usah kita marah-marah di sini lah. Oke. Tapi rasa hormat saya buat Bang Makanya Alor. Di sidang, jangan saya mau tanya. menuduh Bung Fritz. semua orang itu ya di kubu kita ini iya, betul. ada orang bodoh. Apalagi ini? Ya, apa yang Anda lakukan itu berasa ya bahwa Anda itu orang yang paling pintar. Ya. Sedangkan Anda sendiri ya adalah tukang adu domba selama ini. Kalau kita lihat. Apa lagi? Ya. Jadi apa yang mana tunjukin ijazahnya? Ijazah Pak Tunjukin Jokowi aja tunjukkan. ijazahnya. Mana tunjukkan ijazah Pak Jokowi selama ini? Tunjukin saja ijazahnya, tunjukin kalau berani, tunjukin kalau berani. Ijazah Pak Jokowi. Saya menantang, Roy Suryo kalau berani tunjukin ijazahnya, coba sekarang. Coba Berani tunjukin. Nanti di sidang udah disampaikan. Tapi Mas Roy Ngapain? mau ijazah Pak Jokowi? Lah ngapain ditunjukkan? Udah sering kan? Ngapain sih? Nah, nggak berani. Mas Aiman gini. Oke. Nggak berani dan nunjukin lagi. Ijazahnya palsu. Mas Aiman, Tetap palsu, Mas Aiman, harus 99,9% palsu. Ngapain Mana Waktu tunjukin? persidangan kan, Ngapain kita tuh? belum Mana mulai ijazahnya? bahas persidangan ya Mas Aiman ya. Iya. Oke. Semua pembuktian material maupun pernyataan UGM maupun alat bukti maupun barang bukti yang ada di dalam berkas perkara Iya, diuji di semua akan pengadilan diuji itu. dan dibuktikan. Semua juga Tunggu udah saja tahu, waktunya. Ya, Bang itu Bobo. jangan pengulangan Tanggal lagi dua lah. kita udah kick off Kasih ya. kesempatan, kasih kesempatan. Tanggal Jangan dua pengulangan kita lagi. kick off, tanggal dua. Udah Tunggu selesai saja untuk dia. aja pemikiran Terlalu Anda. banyak berbicara. Dan itu hanya Simpan untuk Silakan. eksepsi. simpan eksepsi. Bersabar aja Bapak-bapak. Boleh berdiri, boleh. Simpan Berdiri, untuk boleh. Tanggal dua semua akan kita mulai. Boleh berdiri. Iya, Abang Assalamualaikum perkenalan nama warahmatullahi siapa? wabarakatuh. Iya. Selamat malam. Apalagi nih? Ya, mungkin Pengganti perkenalan Roy. saya dari GPNI. GPNI itu adalah generasi Perubahan Nusantara Indonesia. Generasi Suryo. Perubahan Generasi, Nusantara ya, Indonesia. Perubahan Nusantara Oke. Indonesia. Ini- Saya sebagai ketua umum. Relawan Mas Gibran juga. Ya, kami tegak lurus pada Prabowo Gibran dan tegak Oke. lurus pada Pak Ini Jokowi. relawannya Prabowo Gibran. Prabowo Tentunya Gibran. Oke. kami adalah pendukung Pak Jokowi, Mas Iman. Jadi
dari tempat ini saya ingin bicara gini. Saya tidak berbicara soal hukum, karena saya pikir abang-abang yang di depan yang terhormat ini sudah sangat pandai dan tidak bisa saya jabarkan satu persatu. Tapi saya ingin berbicara dari suara rakyat yang paling kecil, mungkin saya ya bersama-sama dengan rakyat yang ada. Saya begini nih, yang pertama, kami itu sebenarnya udah capek dengan situasi dan keadaan ini, menggombor-gombor dengan keadaan ini. Saya pikir proses peradilan ini sedang berjalan, kita hormati itu, dan saya terlalu percaya bahwa penegakan hukum ini akan berjalan seadil-adilnya, itu yang kami harapin. Kemudian yang kedua adalah kami GPNI ini akan terus mengawal setiap proses peradilan ini sampai tuntasnya, karena di dalam GPNI ini sendiri kami ada punya lembaga hukum yang sudah kami bentuk, tentunya bahwa kami akan mengawal setiap proses hukum yang berjalan sampai dengan selesai. Dan harapan kami dalam proses hukum yang sedang berjalan ini, kami berharap setiap penegak hukum yang terlibat di dalam proses hukum ini boleh melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Jadi tidak ada intervensi dari orang-orang yang terus menggembar-gembor sesuatu hal yang mungkin nanti semakin bikin rakyat jadi pusing. Kami pusing dengar itu, karena ini dari hari ke hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun tidak pernah berhenti. Dan saatnya kita menghargai proses pra-peradilan yang ada, kita kawal ini boleh berjalan dengan baik, dan keputusan ini boleh berjalan dengan baik, Mas Iman. Itu yang kami harapin. Mungkin bapak-bapak yang ada di atas sebagai pengacara ataupun sebagai pendamping daripada setiap sisi kiri dan kanan, ataupun setiap yang tersangka maupun pelapor dan lain sebagainya. Tapi kami dari GPNI kami berharap bahwa proses ini boleh berjalan dengan baik. Dari tempat ini pun saya mewakili semua generasi perubahan Nusantara Indonesia, khususnya GPNI maupun masyarakat yang benar-benar yang punya satu tujuan dengan kami. Kami percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar, asli, sekalipun nanti pada saat dibuktikan di pra-peradilan. Tapi sampai dengan saat ini kami GPNI kami percaya bahwa itu asli. Oleh sebab itu kami berharap sudahlah, akhiri semua opini-opini yang menggiring, membuat rakyat itu semakin pusing. Kami hargai semua proses peradilan yang ada. Kalau bapak-bapak sebagai seorang intelektual, saya berharap juga nih mewakili GPNI, mewakili semua rakyat yang ada, entah siapapun itu tanpa terkecuali, berkatalah yang baik dan yang benar, katakan yang jujur, katakan yang sebenar-benarnya, yang seadil-adilnya, hargailah kami rakyat yang paling kecil, karena kami butuh keadilan. Cukup dari saya, sekian wakili GPNI. Salam kemenangan. Mas Aiman, makanya jangan salahkan Mas Gafur kalau tadi berkomentar soal kubu sana. Pembuktian ijazah itu bukan di pra-peradilan. Rekamannya diputar lagi deh. Dia tadi ngomong pembuktian ijazah itu di pra-peradilan. Belajar dulu Mas, terima kasih. Oke. Silakan Bung Al-Katiri. Terima kasih. Jam berapa? Iya, memang saya 3,5 jam ya. tidak bicara dan tidak mengomentari, tapi karena saya adalah lawyernya Ibu Tifa ya. Tapi sebelum saya bicara itu, karena tadi ada pembicaraan hukum ya, jadi saya terusik untuk berkomentar tentang itu. Satu hal lagi, pra-peradilan yang dilakukan oleh Mas Roy itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Kenapa? Luar biasa. Karena begini, jika ditemukan nanti ada bersalah, ada pelanggaran undang-undang atau kewenangan, maka pasal 23 di KUHP yang baru ini harus diterapkan. Yaitu jika penyidik atau penyelidik di luar kewenangannya atau di luar undang-undang atau tupoksinya ya, maka dapat dimasalahkan secara administrasi, etis, bahkan dapat dipidanakan. Penegak hukumnya. Iya. Oke, tapi saya tanya, kalau memang begitu berarti kenapa Dokter Tifa mencabut pra-peradilan itu? Karena Dokter Tifa itu hubungannya dengan penahanan, bukan yang lain. Sementara Memang Mas Roy? sepakat lain, prapitnya itu petitumnya lain. Jadi Maksudnya apa? begini, Penggeledahan. beda. Materinya beda. Dokter Tifa kemarin soal penersangkaan, kemudian penahanan.
Saya kan soal yang kemudian penangkapan dan lain sebagainya. Iya, Jadi beda. memang- Kita saling menghormati. Kita saling menghormati. Memang dari awal, Tapi ini bukti bahwa saling mendukung. Oh, saling mendukung. dari awal jika ada penahanan maka kita lakukan prapit. Tapi faktanya tidak ada penahanan. Jadi menurut Ibu Tifa tidak ada korelasinya lagi untuk prapit. Itu sudah disepakati lah oleh semuanya. Oleh sebab itu langsung ke pokok perkara. Dan sudah dijadwalkan insya Allah tanggal 2 besok adalah sidangnya. Hari Kamis ya. Iya, untuk pembacaan dakwaan. Di PN Jakarta Timur pukul 10. PN Jakarta Timur. Jam 9, oke. Yang kedua, yang masalah hukum lagi, sebenarnya sih tidak seharusnya ini sampai ke pengadilan. Dari awal, itu kalau saya boleh katakan, itu sudah cacat dalam kandungan itu. Kenapa saya namakan? Bahkan mati dalam kandungan, bukan cacat lagi. Karena peristiwa di Mabes itu belum selesai sampai saat ini. Yaitu penghentian penyelidikan di Mabes itu kan berdasarkan laboratorium. Pernah saya katakan di sini. Yang mana pelanggaran laboratorium itu ada aturannya secara formal. Yaitu harus ada dilampiri dengan laporan polisi dengan nomor laporannya, ada BAP, kemudian ada berita acara penyitaan, yang mana berita penyitaan baik di KUHP lama maupun KUHP baru. Di KUHP lama itu pasal 1.16 itu jelas dinyatakan bahwa penyitaan itu adalah dalam taraf penyelidikan, penuntutan dan persidangan. Sedangkan kemarin baru Dumas. Nah itu sudah ada pelanggaran dan itu kami komplain. Dan komplain itu direspon. Masih diproses. Kenapa demikian? Seharusnya yang di Polda ini tidak boleh adanya laporan sebelum di sana selesai, karena berhubungan dengan beberapa kali yang katakan oleh Bang Refli, yaitu berhubungan dengan undang-undang PSK, perlindungan saksi dan korban. Kenapa demikian? Jika ada laporan, maka tidak boleh ada laporan balik sebelum inkrah. Itu pasal 10, yaitu Undang-Undang Nomor 31 2014. Tidak boleh. Nah, siapa yang tidak boleh dilaporkan? Pelapor dan saksi, jangan lupa. Dan beliau-beliau ini pada waktu ke UGM, beliau itu sebagai saksi. Jelas, bahkan kami ajukan sebagai saksi, walaupun beliau itu ahli, tapi kapasitasnya pada waktu itu sebagai saksi yang dilindungi oleh Undang-Undang PSK. Saya berapa kali bahkan kalau JPU sampai ini P21 kan berarti JPU juga melanggar Undang-Undang PSK ini. Ya kan? Sampai inkrah, sampai sidang, sampai Mahkamah Agung, jika itu tidak terbukti baru dilaporkan. Ini faktanya tidak. Itu ada suratnya dari Irwasum. Makanya pada waktu itu kami ke Irwasum, kenapa enggak prapit? Kami menjawab jawaban dari Irwasum, satu. Yang kedua, ya kan, kenapa laporan ini? Saya katakan bukannya cacat, tapi sudah mati dalam kandungan. Seharusnya laporan di Polda ini tidak ada. Yang kedua, yaitu RJ. RJ itu berdampak, ada konsekuensi. RJ itu mekanismenya diantaranya ada pencabutan laporan. Laporan itu ada nomornya. Laporan nomor sekian. Baru SP3. Nah, sedangkan di dalam laporan itu dengan satu laporan isinya 8 orang. Nah, kalau dicabut kan harusnya kecabut semua. Oleh sebab itu, laporan di Polda itu adalah batal demi hukum. Seharusnya dari awal Ini jangan disepelekan. Itu fakta. Kemudian lagi yang ketiga ya, sidang ini bakal lama, Mas. Mungkin 3 tahun mungkin. 3 tahun sidangnya? Iya. Kenapa? Nanti saya beritahu kenapa. Kemudian alasan kenapa? Alasan sidang tidak, ini bisa lama sebentar, sampai 3 tahun. Alasan tidak ditahannya itu tadi kan disinggung. Ya, dia lama sekali lah ini. Iya. Kenapa? Karena saksinya 135 orang. Dan itu harus dihadirkan semuanya? Ya, harus dong. Kalau tidak dihadirkan kenapa? Kan jadi pertanyaan. 135 orang, kemudian dari kita anggap aja 150. Oke. Kami biasanya tim kami Bentar, itu 100 dari Pak Jokowi, 100
30. Iya. Dari pihaknya Saya tidak Dr. tahu. Tifa sama Mas Roy Anggap kurang lebih aja keseluruhan 175 lah. Punya saksi dia, kita 130. Mereka nggak punya saksi kok. Kami sudah ajukan saksi. Enggak, saksi itu pada persidangan, Mas. Bukan pada penyidikan. Ya. Pada penyidikan. Tidak Saksi paham. dari pihaknya Betul, Mas saksi Roy dari bilang pihak- yang tidak paham ikut bicara. saksi buah Orang ini nggak usah dengerin lah. Saksi itu kami hadirkan Buang aja pada bawah. waktu persidangan. berapa jumlahnya? Tidak harus di BAP. Rencananya berapa? Kami berapa kira-kira? Kurang lebih 100. Ukur, kira-kira berapa dari kita? Sama kira-kira 150. Anggap aja 150. Luar biasa. Sebentar. Jadi Kami hampir itu- 300 lah. Kami itu sidang itu kalau tim kami 2 orang atau 1 orang itu sampai malam. Kami betul minta pertanggungjawaban mereka saksi-saksi sampai malam. Anton Permana yang kami pegang nggak sampai 15 orang, 1,5 tahun itu sidangnya. 66 kali, kebayang nggak ini? 150 keanggap aja 1 minggu sekali kali 7 berapa? Tolong dihitung. 1.000 lebih. Sedangkan 1 tahun itu baru 36 hari. Jadi sidang ini sampai mungkin penggantian presiden tahun depan. Itu fakta. Kami akan buat seperti itu nanti. Jadi jangan dianggap enteng. Sebenarnya dengan menghadirkan banyak saksi, menghadirkan banyak bukti surat di sini, itu blunder buat mereka. Keuntungan buat kita. Dan ini sebenarnya baru start. Ini baru mulai, bukan akhir daripada cerita. Ini baru mulai. Karena kami pengacara boleh berbicara, boleh menggali, boleh menguji 709 ini. Jadi ini kami akan tanyakan ke Pak Jokowi semua ini. Apa contohnya? Ya contohnya ini KRS-nya, ijazah, oh banyak Mas. Bukan cuma ijazah, 709 ini yang akan berbicara nanti. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu pasti. Oleh sebab itu pada waktu Anton Permana balik lagi, pelapornya itu 5 kali kita hadirkan. Bukan cuma sekali, 5 kali. Sampai sore kata hakim sudah selesai. Belum, ya, kalau gitu minggu depan. Itu baru pelapornya 1 bulan. Nah, apa lagi ini? Jadi oleh sebab itu kenapa jaksa tidak menahan? Saya paham. Seperti yang dikatakan. 1, ini sudah menjadi isu global. Bukan nasional lagi. Ini mungkin ada CNN, ada Al Jazeera mau hadir. Isu global ini. Kemudian jaksa tidak mau mengambil alih bulian-bulian polisi. Kalau ditahan kan dilanjutkan nanti bulian-buliannya. Yang kedua, jaksa yakin jika ini disidangkan akan melebihi masa tahanan. Lepas juga. Tapi yang punya nama nanti hakim yang melepaskan. Jaksa nggak mau. Oleh sebab itu dia tidak ditahan. Dia ambil jalan tengah. Nothing tulus buat dia. Tidak ada ruginya dengan dibebas tapi sidang. Makanya kami sebagai lawyer keluarga diminta jaminan, kami jamin. Jadi ingat, bukan penangguhan, tidak ditahan. Oke. Saya mau tanya pada Anda Bung Al-Khatiri. Anda akan membuat sidang nanti menjadi ajang pembuktian apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Ya pasti dong. Itu yang paling utama. Ijazah itu kan nggak tiba-tiba ada, Mas. Apalagi di perkuliahan. Ada peristiwa, ada temannya. Dan temannya kan kami juga ada juga ijazah-ijazah pembanding. Kami sudah siap. Banyak juga, puluhan juga yang kami akan compare nanti. Dan kami akan uji. Apalagi ada isu katanya ijazahnya hilang dan sebagainya. Hilang kan banyak konsekuensinya. Sudah laporan polisi dan sebagainya, polisinya kita hadirkan. Ya. Sebentar, saya belum selesai bicara. Dan Oke. saya sudah lama loh, jam 11 ini udah. Silakan. Tolong hargai. Ya. Satu hal lagi. Kemudian saya minta ditayangkan pasal-pasal di sana itu. Saya sudah minta tadi ke admin, barangkali Oke. bisa ditayangkan. Silakan. Nanti kita Jadi sambil begini, Mas. Ya. Ini jaksa tidak mau melanjutkan pelanggaran-pelanggaran dan ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh kepolisian. Di antaranya, bayangkan yang namanya itu 310 ya. Ya ini. Sebentar, sebelum saya bicara itu, ya kan? Bung Tidak. Al-Khatiri keberatan kalau di sini Boleh. kalian sambil bicara nggak apa-apa. Ada yang mau nganter? Enggak ya? Ya agak grogi nanti. Terima kasih.
Ini kenapa saya tayangkan supaya pemirsa juga baca. Coba dibaca. Pakai apa ya? Logika anulah, umum lah, nggak usah logika. Ini memang 310, kemudian yang KUHP baru itu 433. Isinya sama, kurang lebih. Seperti ini yang lama ya? Ini yang lama. Tapi ini konon kabarnya ada di dakwaan. Betul, kata jaksa kemarin kan. Kita dapat informasi. Barang siapa bla bla menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana dengan denda paling banyak 4.500. Ini yang lama. Coba to the point, langsung ke ayat 3. Tidak merupakan penyemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum. Jadi ini semua tidak ada jika ini demi kepentingan umum. Artinya gini, Anda menilai bahwa apa yang dilakukan Mas Roy untuk kepentingan umum? Ya, kan ini kan ijazah publik. Publik itu kan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Umum. Nah, dan ini dilindungi. Ijazah itu publik maksudnya? Iya, ijazah ini kan ijazah yang digunakan untuk menjadi presiden. Ini ijazah publik yang mana ada di Undang-Undang KIP. Sehingga mempertanyakannya, mengujinya adalah bentuk untuk kepentingan umum. Sekarang saya mau tanya, apa sih kepentingannya Roy? Apa sih kepentingannya Tifah? Nggak ada. Semua untuk rakyat dan masyarakat. Karena sejak awal isu ini ada. Sampai ada persidangan yang 6 tahun itu dengan bukti fotokopi, kebayang nggak? Itu fakta. Coba ini zong ini. Karena ini merupakan kepentingan umum. Umum itu kan bahasa Inggrisnya public kan? Oke. Pasal berikutnya, loncat aja langsung to the point. Ini, coba dibaca. Setiap orang, pasal 32 ya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, merusak, menghilangkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau elektronik milik orang lain atau milik publik. Pertanyaan saya, apakah Mas Roy ini merubah? Kalau merubah itu awal dan akhir beda. Sama sekali tidak. Dia hanya mengkaji, menganalisa. Dia tidak merubah. Mana buktinya? Berubah ijazah Jokowi? Enggak kan? Dan nggak ada melakukan transmisi itu. Dan satu hal lagi, informasi elektronik. Jadi siapa yang memiliki informasi elektronik? Apa Jokowi pernah mengupload? Jadi informasi elektronik itu milik siapa? Milik Dian Sandi. Ngerti maksudnya? Jadi yang dimasakan bukan hanya dokumennya, tapi dokumen dan informasi elektronik. Jokowi tidak pernah mengupload. Nah, pertanyaan saya, siapa yang memiliki informasi ini? Dian Sandi, bukan Jokowi. Saya mengupload fotonya Michael Jackson. Informasi elektronik. Milik siapa itu? Saya, bukan milik Michael Jackson. Ya kan, apalagi katanya Jokowi tidak mengakui, katanya itu ijazahnya. Lah mau lebih jauh lagi. Inilah yang membuat jaksa itu lama. Maka bukan masalah bukti, bukan masalah unsur deliknya tidak kena. Pasal berikutnya. Ini pelajaran ya, gratis ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, perubahan, menghilangkan, merusak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi dari sesuatu yang nggak benar dijadikan otentik. Berarti mereka ini berjasa membuat jasa yang palsu dijadikan otentik. Dan pasal ini jadi diterapkan, ini pengakuan dari pelapor bahwa ijazahnya palsu, dirubah menjadi otentik. Ini masalahnya, Mas. Kalau kita cuma ngomong, masyarakat tidak tahu, makanya saya kasih tulisan supaya jelas. Nih. Oke, baik. Belum selesai. Belum selesai. Oke, satu poin lagi ya.
Oke. Hah, borongan. Iya. Satu poin lagi yang paling penting, silakan. Tapi saya ada beberapa pertanyaan nanti yang saya akan sampaikan ke Bung Rifai. Padahal saya sudah ngantuk loh. Iya. Kemudian gini, keanehan-keanehan ini tiba-tiba tanggal 13 Januari Pak, Mas Iman, itu pelimpahan. Berarti apa? Berarti jaksa lah yang punya kewenangan. Polisi tidak boleh berinisiatif, tapi petunjuk jaksa, arahan jaksa, karena sudah dilimpahkan. Tapi 2 hari setelah itu dikeluarkan sprindik baru oleh kepolisian. Terus tanggal 30 sprindik baru lagi dengan merubah pasal-pasal itu. Aneh kan? Ada yang dicabut. Contohnya yang 28 ayat 2 dan sebagainya, kemudian 27A. 27A ini adalah antivirusnya pasal 310. Saya jelaskan. Di dalam KUHP ya jelas bahwa ada namanya azas lex specialis derogat legi generalis. 27A ini unsurnya sama dengan 310. Sama. Tapi dengan elektronik. 310 tidak dengan elektronik. Walaupun ya kan dengan elektronik. Berarti kekhususan seharusnya keumuman. Iya. Lex spesialis derogat legi generali. Dari 310 ini tidak ada. Oke. Karena dimatikan. Ini dicabut, Mas. Karena sering kita gaungkan, dicabut. Karena dia membunuh 310. Kalau 310 tidak terbukti, 311 juga dia terbukti. Itu berhubungan. Oke. Tapi soal pasal nanti kita belakangan. Tapi yang saya ingin tanyakan nanti adalah apa yang dilakukan ini bagi saya hal yang baru ya. Apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan adalah demi kepentingan umum. Iya. Kenapa demi kepentingan umum? Karena ijazah itu pernah digunakan untuk publik, untuk umum. Nah, bagaimana Bung Rifai? Saya belum selesai, biar jelas dulu enggak ya. Nanti saya berikan kesempatan lagi ya, biar nggak terlalu jauh. Silakan. Ya, kembali lagi, ini kan sebenarnya perdebatan yang udah lama lah ya, udah lama kita bahas gitu ya. Dan soal alasan kepentingan umum, pembelaan diri, itu semua kan juga sudah dipertimbangkan oleh jaksa ya. Yang perlu dicatat kalau dari kami adalah kami melaporkan itu karena Pak Jokowi merasa isu ini masih terus bergulir padahal beliau sudah menjadi warga negara biasa. Apakah sebagai warga negara biasa beliau tidak memiliki perlindungan terhadap hak asasi dia, terhadap nama baik ya. Dan ini kan bicara kepentingan umum, dampaknya apa? Kepentingan umum, beliau sudah tidak lagi jadi presiden, kalaupun ada persoalan tidak lagi berdampak. Jadi kembali lagi, ini semua sudah dikaji dan sebenarnya jaksa juga sudah melakukan kajian. Yang jadi menarik sebenarnya begini, ini kan disampaikan ini sebenarnya harusnya kan seorang lawyer sudah memiliki dakwaan dong, pada saat berkas dimasukkan ke pengadilan. Nah sebenarnya dibaca saja dari dakwaannya, bagaimana si jaksa ini menguraikan pasal 35, 32, fakta apa, itu saja dibahas, nggak perlu lagi kita berandai-andai berdebat karena ini sudah masuk ke pengadilan ya. Cuma satu Bang Aiman yang saya mau sampaikan di sini dan saya agak menjadi perhatian saya tadi Bang Al-Kathiri secara berulang. Jadi kebetulan kami ini kemarin ketemu di satu podcast di grup ini di lantai lain. Hari ini juga ketemu dengan Bang Al-Kathiri dan beliau men-state secara berulang akan mengupayakan pemeriksaan saksi-saksi hingga 3 tahun dan saksi akan dicoba dipanggil lagi sampai bisa 4-5 kali mencontohkan perkara-perkara ya. Buat saya, dan ini bukan satu, ini dari beliau statementnya, dan ini direkam. Tadi juga di TV lain salah satu pengacara bilang kami akan mengejar kejujuran Pak Jokowi termasuk terkait pemecatannya di PDIP. Saya melihat ini sudah ada upaya mengintimidasi. Mohon maaf, diulangi lagi mana, Bung Lepe? Di TV lain, ya, bisa dibuktikan nanti. Ada salah satu pengacara menyatakan kami ingin menguji kejujuran Pak Jokowi termasuk mempertanyakan pemecatan di PDIP. Apa kaitan maksudnya? Saya jawab aja. Ya, itu satu ya. Dan tadi dinyatakan akan 4 kali memeriksa saksi berulang-ulang. Jadi 3 tahun itu satu saksi 120. Kalau lihat podcast kemarin ya. Tiap hari akan dipanggil lagi. Yang mulia saya ingin panggil lagi. Jadi ada rencana seperti akan menteror, mengintimidasi, menakut-nakuti para saksi. Ya. Padahal di satu sisi
Beliau menyatakan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Apa sih esensi perlindungan saksi dan korban? Bahwa saksi dan korban itu tidak bisa diintimidasi. Ya. Dan ini kalimat ini bisa kita tafsirkan, mau ada apa ini. Nah, saya justru dari sini, saya meminta perhatian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung, agar betul-betul menegakkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dan menjaga persidangan ini sesuai dengan fokusnya. Nah, kebetulan ada abang juga keluarga besar dari Mahkamah Agung. Jangan digunakan ini untuk sarana untuk membuli, menekan, menakut-nakuti para saksi. Ya, itu harus bisa dibebaskan dari rasa takut. Biarlah mereka menjelaskan fakta yang sebenarnya, ya, di bawah sumpah. Kalau itu silakan diuji. Tapi kalau ada niat-niat mengintimidasi, perlu kita lawan. Karena buat saya itu nggak benar dan hakim harus menegakkan itu, ya. Karena jangan sampai para saksi ini pada takut dengan kalimat-kalimat seperti ini, ya, seolah-olah akan terjadi intimidasi, pertanyaan lebih. Karena begini, hukum acaranya adalah betul seorang advokat itu wajib menguji kebenaran. Ya, seorang saksi kalau ketahuan berbohong dia kejar, wajib itu. Termasuk mendudukan perkaranya sesuai hukum itu wajib. Tapi kalau saya tendensinya bertanya di luar konteks perkara, ya. Tadi Bang Emma sendiri bilang apa hubungannya gitu, ya. Tapi dinyatakan di televisi tadi. Ada rekamannya gitu, ya. Dan rekaman ini akan saya kumpulkan, saya akan bicara tim, saya akan bersurat kepada Ketua PN bahwa ada indikasi akan dilakukan seperti itu, sehingga saya berharap Ketua Majelis akan menjaga betul para saksi diperiksa secara objektif, tidak ada intimidasi atau upaya-upaya untuk menakut-nakuti para saksi siapapun itu, ya. Apalagi ini banyak saksi dari daerah, orang sudah sepuh. Biarlah tugas pengacara ini tetap mulia, terhormat, ya, sesuai dengan hukum acara dan tidak bertujuan untuk melakukan hal-hal lain di luar tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengacara. Itu mungkin yang saya tambahkan karena ini sudah berulang dari Bang Al-Katiri dan tadi di televisi lain ada kalimat seperti itu. Saya akan kumpulkan rekaman ini untuk betul-betul jadi bahan kajian tim kami. Enggak, saya mau tanya, kira-kira arahnya kemana ya kalau menguji pemecatan Pak Jokowi dari PDIP? Nah, itu dia. Saya juga bingung apa konteksnya di perkara ini gitu, ya. Selain diduga ini menjadi satu ajang politisasi, ajang untuk kembali merusak nama baik dan segala macamnya yang akan diupayakan melalui cara-cara hukum dan menurut saya ini perlu dilawan. Dan saya sangat mengharapkan ketegasan Ketua Majelis Hakim, Ketua PN Timur untuk bisa mendudukan, memimpin persidangan ini secara objektif dan benar, dan para advokat juga bisa menjalankan tugasnya secara proporsional dan profesional. Mungkin itu saja sebagai catatan. Sebentar, saya tanggapi. Ini menarik. Ini menarik. Ya, ini persoalannya sudah kentara, ya, seperti menarik ke arah politik untuk itu. Ada seorang pengacara, pasti dari kubu mereka, kalau Bang Rifai mengatakan itu. Ya, artinya yang selama ini kita duga, ternyata ini efeknya apa sih kalau seandainya dibuka lagi kan udah selesai? Maksudnya gimana? Saya masih belum bisa dapat. Arahnya kan udah mengarah ke politik. Ya tadi kan sudah jelas itu kan. Ditanyakan pemecatannya Pak Jokowi di PDIP. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa pertanyaan itu? Ya artinya kan? Untuk mencari keburukan terus-menerus gitu? Terus-menerus kalau kita lihat. Arahnya ke sana. Yang menjadi pertanyaan kita, siapa pengacara itu? Yang mengatakan itu? Harus dibuka juga Pak Rifai, biar publik juga bisa tahu untuk itu, ya, dan Mahkamah Agung juga bisa tahu untuk itu. Ini di luar konteks. Tidak ada satupun sini yang pernah mengatakan itu. Enggak, mungkin ada. Siapa namanya itu Pak Rifai? Siapa namanya itu? Silakan. Inisialnya PS di salah satu titik sebelah, dan saya diwawancara tadi dari jam 6:30 sampai jam 3. Ada rekaman. Inisialnya PS. Siapa yang bicara? Ya, silakan cek rekan-rekan sendiri. Papa Sierra. Ya, tapi sudahlah, pokoknya kami ini akan kumpulkan, kami akan bahas dalam tim. Kami juga tidak mau persidangan untuk mencari kebenaran material, ujung-ujungnya untuk cara mempolitisasi atau mendegradasi nama baik Pak Jokowi.